haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarram wal muhtaram, para jamaah talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita selalu kita haturkan kepada Allah, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali. Dan juga kita sekarang sudah memasuki tanggal 1 bulan Syawal, bulan yang para ulama katakan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan balaknya. Maka pada bulan Syawal ini berbanyaklah di dalam keseharian kita. Yang pertama, untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua terhindar dari bala dan musibah yang Allah turunkan di bulan Syawal. Memang secara hakikat tidak ada yang namanya bulan, hari atau waktu yang membawa sial. Hari atau bulan atau waktu yang sial adalah hari dan bulan dan waktu yang kita gunakan untuk bermaksiat. Itulah hari atau bulan yang dikatakan hari yang membawa kesialan. Namun para ulama memberikan pendapat tentang masalah bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang di situ banyak diturunkan daripada bala, melihat sejarah dan kejadian dari umat-umat terdahulu. Di antaranya keutamaan-keutamaan bulan yang ada dan lain sebagainya. Maka acuan-acuan yang kita jadikan pegangan adalah daripada di samping Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah para ucapan para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi yang mewariskan tentang ilmu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dijauhkan dari segala musibah, amin, penyakit. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita masih melanjutkan tentang pelajaran kita tentang fikih ya, yang masih berkaitan dengan masalah najis. Nah, ini masih panjang pembahasan kita berkutat dalam masalah najis. Di sini dikatakan far'un, satu cabang permasalahan. Lau asaba al-ardo nahu baulin wajafin fasubba ala maudihi ma'un baghammarahu tahura. Jadi ketika terjadi satu kasus, misalkan ada tanah ya. Kenapa di sini memang menggunakan bahasa tanah? Karena memang masjid-masjid langgar-langgar terdahulu ya, waktu zaman Nabi dan zaman sahabat, zaman tabi'in itu belum ada keramik. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat di jidatnya ada bekas tanah dari sujudnya. Jadi bumi ini sebagai alas mereka untuk sholat. Gak usah jauh-jauh lah, di kita juga zaman dulu rumah itu masih pakai kayu, bawahnya masih tanah liat ya. Jadi ketika rumah kita ya tanah ya terkena semisal air kencing ya yang sudah mengering, kemudian kita siramkan air kencing tersebut pada tempat yang terkena air kencing tersebut dengan air, kemudian air tersebut betul-betul baghammarahu meratakan pada tempat tersebut tahura, maka tempat tersebut seketika itu dihukumi
suci. Nah ini kan cara membersihkan tanah. Kenapa ya? Kalau tanah meresap, habis kencing ada tanah kita siram, ikut meresap ke bawah tuh. Nah sekarang kalau kasusnya keramik bagaimana? Ubin rumah kita, keramik kita, kalau ada air kencing ya udah kering bagaimana? Apakah bisa kita samakan hukumnya di dalam membersihkannya dengan kasus yang dijelaskan oleh ulama, cara membersihkan air kencing yang atau tanah yang terkena air kencing kemudian air kencingnya sudah mengering? Cara mensucikannya cukup disiramkan air maka selesai, suci itu tanah jadinya. Tapi kalau keramik bagaimana? Nah di sini ada pendapat ulama ya. Memang kalau di sini tetap hukumnya najis ya, tidak cukup di dalam membersihkan. Nah di sini ada pendapat ulama dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dikatakan wa qala al-musannif rahimahullah taala idza asabal ard ya najasatun da'ibatun fi mawdi'in duha fa tala'at alaihi asy-syams wa habbat alaihi ar-rih fa dhahaba atharuha fa fihi qaulani. Nah ini jadi ketika ada tanah dan semisalnya yang keras kemudian terkena najis seperti kencing, dengan terkenanya tanah atau ubi najis tersebut ini mengering dengan adanya sinar matahari atau karena tertiup angin lama kelamaan dia akan mengering, maka di situ dikatakan ada dua pendapat. Pendapat pertama, tempat tersebut ini seketika itu dihukumi suci. Jadi ketika air kencing sudah mengering di lantai rumah kita ya, pendapat yang lemah, ini pendapat yang lemah, itu dikatakan tempat tersebut seketika itu dihukumi suci. Namun pendapat yang lebih asah dan yang lebih kuat adalah tempat tersebut dihukumi masih najis, tapi najis hukmiyah karena najisnya sudah tidak menampak. Cukup cara membersihkannya ya disiram dengan air kemudian dibersihkan ya. Jadi ada dua pendapat tentang masalah ketika tempat-tempat yang keras yang sekiranya air kencing ini tidak meresap. Kalau kasus tadi kan sudah mengering ya, kemudian cukup kita siramkan dengan air pada tanah yang terkena najis, maka tanah tersebut seketika itu tohuro, dihukumi menjadi suci. Secara logika masuk karena tanah air akan meresap ke dalam otomatis atasnya akan menjadi suci. Yang tadinya terkena air kencing mengering di tanah tersebut disiram air kencingnya ke bawah, posisinya air suci jadi di atas. Logika kalau tanah. Tapi kalau keramik bagaimana? Nah, itu tadi ada pendapat ulama yang mengatakan dengan dia mengering dengan sendirinya, dengan terkena sinar matahari atau tertiup angin, pendapat yang lemah itu dikatakan suci. Kenapa? Alasannya karena memang terserap najis tersebut terbawa oleh angin atau ya silkus alam kan gitu. Yang namanya hujan itu kan kalau dalam ilmu IPA ya, itu dari air laut terserap matahari mengumpul kan begitu dibuang lagi. Nah, itu sama seperti ya. Ini pendapat yang lemah, tetapi pendapat yang kuat tetap dia dihukumi najis ya. Bukan berarti kita langsung pakai pendapat yang lemah ini. Kalau anak kita ngompol berewelan, udah biarin cuci, nunggu kering dulu udah suci, jangan ya. Tetap harus kita bersihkan dengan sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i, yaitu dengan cara membersihkan ainiyahnya terlebih dahulu, kemudian baru najis hukmiyahnya kita bersihkan. Nah ini ya. Kemudian walau lam yang sub ayyuru sawaun kanat al-ardu salbatan amrahwatan ya. Wa idza kanat al-ardu lam yatasharrab ma tanajjasat bihi fala budda min izalatil ain. Walaupun ya tempat yang terkena najis tersebut yang sudah disiram dengan air ini belum meresap airnya ke dalam tanah atau sudah meresap atau sudah mengering, maka tanah tersebut dihukumi
suci, sawaun kanat al-ard salabatan, baik tanahnya itu yang unsur tanahnya keras, aurahwatan atau unsur tanahnya lembek. Berarti kan di sini ya, yang keras ini kita bisa samakan dengan keras. Ya. Kemudian wa idza kanat al-ard lam yatasharrab ma tanajjasatu bihi fala budda min izalatil aini qabla sabbil ma'i al-qalil 'alaiha. Nah, ketika adanya tanah tersebut ini memiliki tekstur yang tidak meresap pada air kencing tersebut, ya, maka hukumnya wajib bagi kita untuk menghilangkan daripada najis ainiyahnya. Jadi kencingnya dibersihkan terlebih dahulu, dilap terlebih dahulu sebelum kita mengalirkan air kepada tempat tersebut. Ini cara membersihkan air kencing yang ada di lantai rumah kita, masjid. Lap dulu air kencingnya, habis itu baru kita bersihkan dengan air yang sedikit, nggak apa-apa, dibersihkan lagi, selesai. Jadi nggak perlu kita pel besar-besaran itu rumah kita karena air kencing biar airnya ngalir semuanya, kan begitu, nggak perlu, ya nggak perlu. Atau kalau musola, masjid, kalau kena kotoran itu diambil kotorannya, kemudian siram air sedikit aja cukup, habis itu dipel bersih. Itu caranya, ya. Ketika kita membersihkan lantai-lantai musola, lantai-lantai rumah yang terkena najis, yang mana tekstur, nah di sini dikatakan tanah tersebut lam yatasharrab, tidak meresap pada air najis, ya, maka yang pertama dihilangkan dulu ainiyahnya, berarti bentuk najisnya, kencingnya dilap dulu. Kemudian setelah itu tersisa daripada najis hukmiyahnya, baru ya kita tuangkan, kita siramkan dengan air walaupun sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Kan cara menghilangkan najis hukmiyah itu cukup disiramkan dengan air yang sedikit. Kama law kanat fi inain, seperti halnya permasalahan ketika najis yang sifatnya ainiyah ini berada di satu wadah. Itu dihilangkan terlebih dahulu ainiyahnya, kemudian baru dia dari hukmiyahnya dibersihkan dengan cara membersihkan najis hukmiyah. Kemudian walau kanat an najasah jaminatan fatafatat wahtalatat biturab lam yadhur kal muhtaliti binahwi sadidin. Kemudian apabila adanya najis yang mengenai pada tanah tersebut, ini najisnya najis yang bentuknya keras, jamidatan, ya, fatafatat, maka najis tersebut menjadi hancur atau menjadi bercampur dengan tanah, lam yadhur, maka tempat daripada tanah yang terkena najis tersebut ini tidak dihukumi suci. Contohnya yang paling mudah adalah ketika ada bangkai. Bangkai itu kan najis ainnya. Kemudian bangkai itu mati, kita antepin aja itu di tanah tersebut. Lama-kelamaan dia akan hancur, tercampur dengan debu, dengan tanah tersebut, maka tanah tersebut ini dihukumi najis seperti tanah-tanah kuburan. Ya, tanah-tanah kuburan itu, apalagi kuburan yang timpang tindih, udah ada kuburan digali lagi, itu tanahnya udah tercampur nanah, tercampur darah, ya, maka tanah tersebut lam yadhur, tidak dihukumi suci dengan tidak adanya najis tadi, karena najisnya ini sudah tercampur, sudah hancur, wahtalatan, dan sudah tercampur dengan debu tersebut atau dengan tanah tersebut, maka tanah yang tadi ada najis ainiyahnya dihukumi, ya, belum suci. Seperti halnya kal muhtaliti binahwi sadidin, seperti halnya ya tanah yang bercampur dengan semisal nanah bi ibadatil ma'i alaihi, ya,
dengan cara menghilangkannya, yaitu mengalirkan air yang banyak kepada tempat tersebut. Bala buddha min izalati jami'i turab al-muhtaliti biha, dan wajib juga menghilangkan seluruh debu-debu atau tanah-tanah yang tercampur atau yang sudah melebur dengan najis tersebut. Contohnya tadi tanah kuburan. Wa afta ba'duhum fi mushafin tanajjasa bi ghairi ma'win anhu bi wujubi ghuslihi wa in adda ila talabihi. Kemudian sebagian ulama berfatwa di dalam masalah mushaf. Nah, mushaf itu adalah lembaran-lembaran Al-Qur'an yang dikatakan makhluk. Kalau Al-Qur'an itu adalah ya qadimun, ya kalamullah qadimun. Tapi yang sudah menjadi lembaran ini adalah mushaf, ya makhluk berarti. Nah, bagaimana ketika mushaf yang kita baca itu terkena najis dengan najis yang ghairu ma'fuan anhu, najis yang tidak dimakfu, ya contohnya seperti darah yang banyak, ya Al-Quran terkena darah tapi memenuhi Al-Quran, atau terkena kotoran memenuhi Al-Quran. Najis nggak dimabuk. Kalau dimabukkan berarti darah sedikit, darah nyamuk misalkan, ya. Nah, ini bagaimana caranya? Maka hukumnya wajib membasuh kepada mushaf tersebut, walaupun menjadikan mushaf tersebut menjadi rusak, tetap dibersihkan karena di situ ada tulisan daripada kalamu. Jangan sampai tercampur dengan najis. Makanya adab di dalam kita ketika kita menemukan tulisan-tulisan yang di situ adalah Al-Quran, ya kalau kita tidak bisa mengamankan dengan baik, boleh dengan cara dibakar. Kemudian setelah dibakar, afdalnya debu dari bekas bakaran daripada mushaf tersebut taruh di tempat yang aman agar tidak tercampur dengan itu debunya yang sudah tidak ada tulisan Al-Quran, taruh di pot, ya, yang sekiranya tidak tercampur dengan najis. Jangan ditaruh di got, jangan, ya. Itu debunya yang sudah tidak ada tulisan Al-Quran, apalagi yang ada tulisan Al-Quran diamani, ya. Makanya hati-hati ketika kita menggunakan pakaian peci yang di situ ada kalimat-kalimat yang bernilai tinggi seperti kalimat Allah, la ilaha illallah, atau tulisan Al-Quran, ya. Kita harus menjaganya, jangan sampai ya sembarangan meletakkannya, ya, bahkan sampai nanti diinjek-injek dan sebagainya. Jangan. Perhatikan hal tersebut, adab kita kepada mushaf yang di situ ada tulisan-tulisan Al-Quran, muliakan, ya. Bahkan ketika kita ingin menyelamatkan, dibakar debunya saja, ya afdalnya caranya itu ya ditaruhnya di tempat yang aman dengan sekiranya tidak terkena najis. Taruh di pot, ya kalau di pot kan nggak dibelakin kucing, ya kayak aman. Itu caranya. Bakar aja nggak apa-apa kalau punya Al-Quran, ya, yang sekiranya daripada tercampur-campur udah nggak karuan, nah udah nggak bisa kebaca, atau udah nggak ada manfaat, udah nggak bisa dimanfaatkan, bukan nggak ada manfaat, bisa dimanfaatkan, ya tertumpuk begitu saja, ya letaknya susah untuk kita rapikan karena sudah tidak layak dan sebagainya, bahkan nggak apa-apa. Tapi ya tadi ya untuk menyelamatkan niatkan, nggak apa-apa, nggak masalah, daripada tergeletak begitu saja, tersia-sia, apalagi sampai tidak ada penilaian pengagungan kepada mushaf. Nah ini yang menjadikan bahayanya, tidak berkahnya hidup kita, ya. Jadi wajib hukumnya tetap ketika mushaf itu terkena najis untuk membasuhnya, walaupun sampai merusak daripada mushaf tersebut. Wa in kana liyatimin, walaupun mushaf tersebut milik anak yatim. Kita tahu sendiri namanya harta anak yatim itu jangan sampai kita memakan, karena sama saja kita memakan bara api neraka. Allah sudah mengancam daripada harta anak yatim. Tahu-tahu tiba-tiba Al-Qurannya terbakar, kan punya anak yatim, karena dia belum
tamkin, belum mukallaf ya, belum ahli tasarruf. Nah ini bagaimana? Tetap basuh walaupun sampai merusak itu mushaf ya, walaupun itu milik anak ya yatim, karena lebih diutamakan untuk menjaga kemuliaan daripada kalamullah. Satu sisi mendolimi harta anak yatim, kan itu punya anak yatim, kita cuci jadi rusak. Satu sisi di situ ada kalimat Al-Quran, pilih yang mana? Selamatkan kalimat Al-Quran walaupun sampai merusak daripada harta anak ya. Paham ya? Ini kasus maksudnya. Wa qala syekhuna wa yata'ayyanu farduhu fima idza masat an-najasa syai'an minal Qur'an. Bahkan guru kami mengatakan bahwa kefarduan membasuh daripada mushaf yang terkena Al-Quran najis ini hukumnya wajib ya, wajib untuk kita bersihkan seketika itu. Kalau baju kan nggak wajib, wajibnya kalau mau sholat. Jadi kita sehari-hari berkelepotan kalau bahasa kitanya dengan najis nggak haram, cuma makruh. Anda kemana-mana pakai pakaian najis ya, kerja pakai pakaian najis nggak masalah, hanya makruh, nggak sampai haram. Tapi kalau sholat Anda harus ganti dengan pakaian yang suci. Nah kalau Al-Quran bagaimana? Al-Quran terkena najis, apakah kita biarkan begitu saja? Beliau berfatwa bahwa hukumnya wajib untuk dibersihkan walaupun sampai merusak Al-Quran tersebut. Nah ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Hati-hati dengan tulisan-tulisan kalimat-kalimat thayyibah ya, naruhnya sembarangan, diinjek-injek dan sebagainya, bahaya ini. Yang membahayakan seperti itu. Bi khilafi ma idza kana fi nahwil jildi awil hawashi, berbeda ketika adanya najis itu di semisal kulit daripada mushaf atau pinggiran-pinggiran daripada mushaf, itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah untuk dibersih. Ini kan Al-Quran ini misalkan jildinya itu adalah nih ya, pinggirannya ini nggak sampai kepada tulisannya. Ada darah di sini nih, nggak dibersihkan, makruh, tapi afdalnya dibersihkan. Tapi kalau terkena tulisan Al-Qurannya, nah, beliau berfatwa bahwa wajib untuk dibersihkan walaupun sampai merusak daripada tulisan tersebut ya. Nah ini far'un, satu permasalahan kembali, gusalatul mutanajjis walau ma'fuan anhu kadamin qalilin ining fasalat waqad zalat al-ainu wa sifatuha walam yataghayyar walam yazad waznuha ba'da tibari ma yaqudu as-sawm minal ma' wal ma' minal wasah wa qad tahara al-mahal tahiratun. Gusalatul mutanajjis. Apa gusalah? Gusalah itu adalah air sisahan dari membasuh sesuatu yang terkena najis. Air bekas sisahan membasuh sesuatu yang terkena najis. Contohnya baju kita. Air sisa daripada mencuci baju ini itu dinamakan gusalah. Nih, ya kita nyuci baju, air yang bekas cucian itu loh, bukan air sisa yang saya ember kita ambil sisanya itu, bukan, itu cuci. Ini maksudnya ini pakaian kita cuci, kan itu air yang udah bekas kita cuci kita kumpulin lagi. Nah itu namanya gusalah. Air yang bekas kita cuci ini kita kumpulin lagi, itu namanya gusalah. Itu bisa dihukumi tetap suci. Bagaimana caranya? Bisa dikatakan air bekas basuhan daripada perkara yang terkena najis, walaupun najisnya najis yang ma'fuan anhu. Contohnya darah yang sedikit, ada pakaian kena darah sedikit, kemudian kita cuci ya dengan air. Nah air bekas mencuci tersebut, nah ini dinamakan gusalah. Walaupun najis yang dimakfu, apalagi najis yang tidak dimakfu. Ini fasolat,
apabila air tersebut ini sudah terpisah dari pakaiannya, nah, berarti sudah selesai kita bersihkan dengan air tersebut, airnya sudah terpisah, ya, sudah menyendiri terpisah dari pakaian tersebut. Waqad zalat al-ain wa sifatuha, dan juga ain bentuk najisnya ini telah hilang dan sifat-sifat daripada najis tersebut juga sudah hilang. Walam yataghayyar, dan air tersebut ini tidak berubah. Walam yazad waznuha, dan ukuran timbangan dari air tersebut juga tidak bertambah setelah bi'tibari ma yakhudu as-saub, setelah melihat mengiktibar dari pakaian yang meresap dari air tersebut, minal ma wal ma'u minal wasahi, dan juga air yang tercampur dengan kotoran yang ada di baju. Waqad tahara al mahal tahiratun, dan juga tempat, ya, daripada yang terkena najis ini seketika itu dihukumi suci, dan air tersebut juga dihukumi suci. Jadi air bekas basuhan ini bisa dihukumi suci. Yang pertama, syaratnya dia sudah infisal, sudah terpisah terlebih dahulu dari pakaiannya. Ya, jadi prakteknya itu kan, bahasan kemarin cara menyuci pakaian itu adalah dengan airnya yang datang, bukan pakaiannya datang. Misalkan kita cuci pakaian dengan air, ya, kita siram ke pakaian, kita kucek-kucek, contohnya mesin cuci dah, ya. Kemudian air bekas dari cucian tersebut kita buka tuh, ya, atau dia mengalir sendiri, kita kumpulin lagi tuh, nggak kita buang ke got, nggak kita buang kamar mandi, itu namanya gusala. Nah, ini air tersebut ini bisa menjadi suci kembali. Yang pertama, ketika dia sudah terpisah, kemudian tidak ada bentuk najis yang tadi telah disucikan, dan juga sifat-sifat daripada najis, dan airnya tersebut tentunya tidak berubah dari salah satu sifatnya, bau, rasa, dan warnanya, serta ukuran timbangan dari air tersebut ini tidak bertambah. Pahami, ya, tidak bertambah itu dalam artian adalah mana nih? Ai ka'an kanat al-ghusalah qabla al-ghusli biha qadru litlin. Contohnya, misalkan air yang bekas kita mencuci tadi, sebelum kita gunakan ini airnya seukuran 1 ritel Baghdadi. Oke lah, kita hitung 1 ember fresh. Kemudian wakana mikdaran wa ma yatasarraf bi al-maghsul minal ma qadru awqiyah. Kemudian ukuran air yang meresap kepada pakaian tersebut, ukurannya misalkan nggak ada seperempat ember, ya, nggak nyampe seperempat ember lah, ya. Bahkan kalau kena air paling berapa sentimeter kan, ya. Kemudian, ya, ma yamujju minal wasahi nisbu awqiyah, dan juga dari kotoran-kotoran yang meresap daripada air tersebut ini seukuran misalkan 1 cm. Berarti, ya, apabila air dari bekas basuhan tersebut ini ukurannya tidak sampai 1 ember, hilang 2 cm, hilang 2 cm ini gara-gara teresap oleh pakaian. Nah, maka hukum air tersebut tetap bersih suci. Justru malah kalau ukurannya masih seperti awal, nah, itu justru malah dia tidak menjadi suci. Itu yang dinamakan bertambah. Tidak bertambah itu setelah diresap oleh pakaian, proses-proses pencucian, pasti itu air meresap ke pakaian, pasti berkurang. Nah, misalkan nah, cara menentukan ukuran di kurangnya berapa, Ustaz? Nah, ini pakai prasangka, gon yang kuat. Oh, ini ukurannya ya kira-kira seperti itu, ini berarti air nggak bertambah. Tapi kalau air kok bertambah atau rata seperti awal sebelum digunakan, maka air tersebut dipastikan mutanajis, karena yang menjadi penambah air tersebut sudah dipastikan dari najis yang ada di pakaian, dari kotoran dan najis yang ada di pakaian. Paham, ya?
kok air seember tiba-tiba buat nyuci masih utuh seember, nggak berkurang sedikit pun. Seharusnya harus berkurang karena diresap oleh pakaian, atau bahkan malah melebihi. Lebihnya ini atau tidak berkurangnya ini dikarenakan kotoran dan najis yang ada di bawah. Justru harus berkurang semana? Seukuran diresap oleh pakaian. Maksudnya lam yazdad itu seperti itu, tidak bertambah ukuran air tersebut. Itu maksudnya setelah diresap. Paham ya? Ya. Jadi kalau mau praktek coba aja ya, pakaian ya, kemudian direndam air kencing dulu ya, itu kan udah najis tuh ya, najis, terus kita cuci tuh pakai air seember, ambil praktek nggak apa-apa tinggi ya, dibersihin. Air yang bekas pisan itu berubah nggak baunya? Kalau bau kencing berarti bukan najis, karena syaratnya tadi dia sudah terpisah, dia tidak berubah sifatnya, tidak ada bentuk najisnya, timbangannya tidak berubah. Udah dipraktekkan seperti itu, baunya tidak ada, rasanya biasa, kemudian warna juga nggak berubah, airnya berkurang sedikit dengan seukuran diresap oleh pakaian, suci lagi. Silahkan Anda berwudu atau gunakan air tersebut untuk membasuh kembali, karena airnya datang, tidak akan dihukumi air tersebut mutanajis. Berbeda kalau pakaiannya enggak datang, ini ember, airnya pakaian kena kencing kita celupin di situ, terus kita kucek-kucek di dalam ember, kita angkat. Nah ini udah mutanajis, karena caranya salah. Cara prakteknya begini tadi, air seember kita ambil, siram pakai gayung, dari pasti ke bawah ember itu. Nah ukuran di sini, kalau dia tidak bertambah, ya dalam artian bertambah sedikit dengan seukuran diresap oleh pakaian dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut tetap dihukumi air yang suci dan mensucikan, walaupun sedikit, karena cara mencucinya benar. Paham ya? Karena cara mencucinya benar. Kalau air banyak mah nggak masalah, mau cara nyuci kayak apa juga nggak masalah. Yang penting sifatnya nggak berubah. Air sekolam gede ente campurin kayak pakaian di situ, bucek, ada sabunnya diangkat, terus airnya murni kembali, nggak berubah sifatnya, tetap suci. Mau cara bagaimanapun kalau air banyak mah bebas, yang penting syaratnya nggak berubah. Itu salah satu sih. Tapi kalau air sedikit dan cara menghemat air, apalagi ini kemarau, cara nyucinya seperti tadi. Dan ukuran kalau mesin cuci, kita nggak tahu ukuran air awalnya berapa, karena kalau mesin cuci langsung dari toren, kita nggak tahu ukurannya berapa, berkurang atau tambah atau tidak, apalagi udah kecampur sabun, warnanya udah berubah. Ini repot ya. Cara prakteknya tadi lebih mudah, coba sekali-kali dipraktekin ya. Pakaian ya jangan air kencing lah, apa gitu, di kotoran, darah ya, airnya dibuang dulu, jangan kayak ayam dipoles-polesin ya. Kalau begitu terus di air gusalanya ada tai ayam ya, bukan najis ya, karena airnya masih ada gitu loh ya, pahami ya. Nah ini yang dinamakan dengan gusalatul mutanajis ya, sisa air basuhan dari perkara yang terkena najis. Itu bisa menjadi suci dengan syarat yang pertama, air tersebut sudah terpisah daripada pakaian atau perkara yang terkena najis, kemudian ainiyah dan sifat daripada najisnya telah hilang, air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya, dan ukuran air tersebut ini tidak bertambah ya, maka air dan pakaiannya seketika itu menjadi suci. Pakaiannya suci, airnya juga suci. Gitu ya. Wa qala syekhuna wa yadharu al-iktiba'u bima bidon. Nah ini berkata guru kami bahwa di dalam masalah ini, dalam masalah gusalatul mutanajjis, dari air yang diresap oleh pakaian ini cukup ya penilaiannya bidoni, dengan prasangka, nggak perlu kita ukur berapa sentimeter keserupnya, cukup dengan prasangka
ya ini makanya emang ya udah diresap oleh pakaian ya segitu, prasangka kita saja ya, prasangka itu sudah dikatakan cukup. Inilah masalah ubudiyah. Jadi perbedaan antara ubudiyah dengan muamalah, munakahat ini dalam masalah penentuan. Jadi kalau dalam masalah muamalah, munakahat, penentuannya itu don, prasangka orang yang sedang melakukan mukhalaf ini tidak dinilai kalau dalam akad, baik itu muamalah ataupun nikah. Contoh ya, ente nikah sama perempuan, punya pikiran picik, karena mau nikahin dia cuma ngarah ke perawanannya, karena nikahin dia 1 bulan ya, 1 bulan, berarti kan pikiran picik. Tapi dalam proses pernikahannya di situ ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada ijab, ada qabul, sah. Walaupun dalam keyakinan donnya orang yang melakukan pernikahan ini dia punya keinginan hanya pengen ya ngalah perawannya sah, ya sebulan itu langsung dia tinggalkan, sah. Tapi kalau dalam masalah ibadah, don daripada mukallaf kita ini menjadi pertimbangan. Itu bedanya ya. Dalam masalah pernikahan, masalah jual beli itu tidak dinilai, yang dinilai di akad transaksinya. Makanya di dalam masalah muamalah itu merekayasa zakat, merekayasa jual beli, merekayasa ribawi itu banyak. Contoh seperti bank syariah itu sebenarnya sama, cuman akadnya doang yang dibikin bagaimana biar tujuannya banknya nyari untung. Tapi secara fikih sah, enggak dosa, enggak haram. Ini perbedaannya, paham ya? Jadi cara bagaimana jual beli najis itu enggak sah. Ada jual tai kambing orang, tapi bagaimana caranya biar sah? Ya, biar nanti dapat duit juga, dia dapat tainya, ya. Kalau bagaimana? Ini dia kayasa, ya ada hadiahin buat orang dari kebo, ya kan? Dia ngadiahin ganti duit, enggak apa-apa, sah. Ya, jadi merekayasa, ya. Yang terpenting ijazahnya ini, transaksinya ini transaksi yang diperbolehkan oleh syariat. Jual beli najis secara syariat nggak sah, berarti ubah transaksi tersebut dengan transaksi yang dalam syariat ini diperbolehkan. Misalkan menghadiahi orang pakai tai boleh nggak? Nggak ada larangan, ya udah hadiahin aja tai. Gantian dia ngadiahin ke ente duit, sah secara akad transaksinya. Walaupun niatnya ya sebenarnya itu pengen jual beli, gue butuh tai, dia butuh duit. Nah ini dalam muamalah. Tapi kalau dalam ibadah itu tidak menjadi penentu. Menjadi penentu ini dalam ya keyakinan don daripada mukallaf. Contoh tadi ya, ukuran nggak jadi penentu. Berapa ini nggak perlu kita ukur, nggak perlu kita ini. Yang penting kita yakin bahwa itu segitu sah, ya sah. Contoh sholat, Anda tidak yakin bahwa sholat ini sudah masuk waktu. Di antara daripada syarat ya sholat adalah al-ilmu bidukhulil waktu sholat. Anda sudah mengetahui bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Kok Anda sholat ragu ini sudah masuk berapa tetap sholat, maka sholat Anda tidak sah walaupun faktanya Anda sholat sudah masuk waktu. Karena Anda tidak memiliki keyakinan al-ilmu bidukhulil waktu sholat. Nah, ini perbedaan antara ubudiyah, muamalah dan munakahat. Makanya Anda pernah katakan kawin kontrak hukum bagaimana? Sah, ya sah. Yang terpenting akadnya seperti akad nikah biasa, kontraknya di bawah berdua dia sama perempuannya, udah ente anak kontrak di bawah materai 3 bulan, yuk kita ke penghulu ya, bawa wali, ada saksi, ada penghulu, ada ijab kabulnya, ada mas kawin, sah. Ntar kalau udah 2 bulan ya udah lu gua cerai ya, tinggal dicerai, talak 3, dia ngakuin 3, selesai ya. Cara merekayasa nih nikah gitu Bril ya. Kalau mau nyari perawan orang ya begitu, sebulan ya.
ya. Secara hukum fikih nggak dosa, tapi makruh, ya, pahami ya. Nah, ini perbedaan antara ubudiyah, muamalah dan munakahat. Makanya di sini dianggap cukup al-iktifa fihima, di dalam air yang meresap kepada pakaian tersebut, bidzonni, hanya dengan prasangka. Nggak perlu kita ditimbang dulu. Kalau meresap ini segini, kemudian segini nggak perlu. Contoh seperti ente beli daging ayam, nggak perlu ente lihat bagaimana cara memotongnya, ya, benar-benar muslim atau tidak, nggak perlu, ya, dalam fikih, dalam ibadah. Nah, ini penting. Kemudian wa idza far'un idza waqa'a fi ta'amin jamidin, ya, ketika pada makanan yang keras, makanan yang tidak mencair, dalam artian dia apa sih, tidak lembek lah ya, nggak keras dan juga tidak cair, ya, terkena najis. Contohnya di sini seperti minyak samin, ya, minyak margarin kalau bahasa kitanya. Apa yang mengenai daripada minyak margarin tersebut? Tahu margarin? Blue Band itu ya. Nah, itu kan keras-keras banget enggak, cair-cair banget juga enggak. Terkena fakrotun, bangkai tikus. Masalah umpamanya jatuh di margarin satu penggorengan gede, ya, kalau zaman dulu kalau di Jawa itu minyak goreng itu beku, ya, karena di daerah-daerah pegunungan itu minyak goreng pasti beku. Kok tahu-tahu kejatuhan bangkai tikus, ya, pematat, tikusnya mati di situ, wa ulqiyat wa mahaulaha, kemudian tikus tersebut diambil dan dibuang, dan juga sekitar daripada bangkai tersebut ini dibuang, mimma masaha faqat wal baqi tahurun, maka dari sisa atau yang tersisa dari minyak margarin tersebut ini dihukumi suci, tidak semuanya dihukumi najis. Cukup aja ambil bangkainya dan sekitaran yang sekiranya radius bangkai tersebut mengenai daripada minyak ambil, sisanya bisa dimanfaatkan lagi. Itu ya, jadi misalkan ente jual agar-agar, bikin produksi besar agar-agar, toto udah ngering kejatuhan bangkai tikus, buang separuh jual, ya. Tapi jangan divideoin, yang nggak laku ntar, ya. Paham ya? Wal jamidu walladzi idza ghuriba minhu la yataradda ala qurbin. Sedangkan perkara yang keras, yaitu suatu perkara yang ketika diambil, ya, dari perkara tersebut, la ya taradda ala qurbin, dia tidak kembali normal seperti biasa dengan waktu yang sebentar. Margarin diambil, ya, 5 menit, 10 menit, bahkan setengah hari masih bentuknya seperti itu, tapi lama-kelamaan dia akan normal lagi gitu, maksudnya paham nggak? Akan kembali seperti biasa. Nah, ini yang dinamakan al-jamid, ya. Margarin kita ambil itu kalau cuma 10 menit masih tetap begitu, tapi kalau lama-kelamaan dia akan menyair lagi rata. Nah, itu nggak apa-apa, itu minyak seperti itu, ya. Maksud di sini adalah minyak margarin yang terkena bangkai tikus. Caranya bagaimana? Biar tidak mubazir, dibuang semuanya, ambil bangkai tikusnya dan yang sekitar dari bangkai tikus, kemudian sisanya ini tetap dihukumi suci, ya. Kemudian far'un idza tanajjasa wallahu a'lam biswab. Ya, mudah-mudahan ya sedikit dari pembahasan najis kita ini ya bisa kita pahami. Intinya dalam masalah najis itu jangan sampai terlalu berlebihan, karena akan mengkhawatirkan timbul dalam diri kita was-was. Hati-hati perlu, ya, hati-hati perlu, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, sekiranya sudah tidak ada, sudah yakin, ya. Karena banyak orang-orang yang sampai kepada taraf was-was, wudu, was-was, mandi, was-was,
kamar mandi tuh kalau kencing ceboknya lama banget ya, perasaan masih buat, akhirnya setan makin mengganggu dia. Akhirnya waktu sholat udah mau habis, belum kelar banyak yang kayak begitu ya, takbiratul ihram ya, Allah kan begitu banyak, itu was-was ya, kayak perlu lah. Yang penting yakin kita sudah niat lillahi ta'ala, Allah akbar. Islam nggak sulit ya, Islam nggak merepotkan dan tidak menyulitkan umatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semampu kita hanya bisa ihdarul qalbi fi niat saja, karena kalau dibahas masalah niat sholat itu harus mendatangkan semua rukun sholat dalam niat. Dalam gerakan sholat itu betul-betul harus kita bawa. Itu kan sulit mendatangkan ihdarul qalb dari semua gerakan sholat atau rukun sholat yang kita kerjakan, itu dihadirkan dalam hati. Itu sulit. Cukup aja dan niat, hadirkan niat lillahi ta'ala, saya niat sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Kalau Imam Abdul seperti itu, menghadirkan betul-betul ya semua rukun sholat, gerakan sholat di dalam niat. Betul-betul khusyuk. Itu sulit ya, sulit ya, nyoba akhirnya was-was, Allah kelar orang-orang udah ruku ini masih Allah aja. Kalau orang lihat orang begitu buru-buru tepak dari belakang ya kagetin, insya Allah was-wasnya kalau kagak ente ditapuk. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unta wa dzakara bi wa fitna fikum limakan tadi qawlan wa fi'lan kurama warzuqil kulla halalan daima wa akhirla jawla munafda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla su'ul aqrabi damikal ibadi ana rabbana kulla biyud qabla an ta'tiyana rusul man wa ghfir wa sur anta akraman syatar wa salatu laika usal mustafa mandal haqidana wal wafa bi kitabina shishiba wal ali kiram musyuraba wa ala sahbil masabil wallahu mahdina bihudak waji'ana mimman yusair bidak wa la tuwallina wa li yangsiwak wa la taji'amna iman khala ba amrak wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula liman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi subhanakallahumma wa tahiyyatu bi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.